Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, mungkin ada beberapa hal nih ya di akhir pekan ini yang berita-berita ya istilahnya yang penting juga untuk di-share dan gue bahas. Yang pertama itu adalah asisten pelatih kita, Steve McClaren, sepertinya akan meninggalkan Manchester United dan menerima tawaran sebagai pelatih tim nasional Jamaika. Yamaman, Umaman gitu ya. Kan gitu kan Jamaika kalau bicara. Jadi timnas Jamaika ini kan mungkin untuk menyambut Piala Dunia ya. Karena kan Piala Dunia 2026 akan dilakukan di Amerika, Meksiko dan Kanada. Jadi wilayah CONCACAF kalau dibilang dalam ini ya area region sepak bolanya, yang dimana pasti dia kan tiketnya itu lebih banyak dalam arti tiket pesertanya gitulah. Jadi ini mungkin tujuannya timnas Jamaika untuk hire Steve McClaren. Jadi Steve McClaren ini kan sebenarnya waktu jadi asisten itu 2 tahun yang lalu dia kan dibawa oleh Erik ten Hag karena dulu si Erik ten Hag justru jadi asisten pelatihnya Steve McClaren di Twente, Liga Belanda ya. Nah, jadi ini bukan karena ada beberapa masih gue bilang, wah ini si Steve McClaren ya udahlah warisan Fergie, bukan warisannya Fergie gitu loh. Dia emang dulu ten Hag mengambil dia sebagai jembatan lah istilahnya, karena dia orang Inggris, dia tahu juga culture-nya Manchester United. Jadi sebagai jembatan antara dia dan pemain dalam masa peralihan ini. Cuma setelah 2 tahun kan kepemilikan juga ada baru gitu kan. Kemudian datang juga asisten-asisten pelatih yang punya ya mungkin sepaham dengan Ten Hag dengan pola permainannya, kayak Ruud van Nistelrooy atau Rene Hake. Kemarin terakhir juga dia nggak dibawa ke tur pramusim Amerika, Steve McClaren, dan disuruh untuk melatih set pieces. Pelatih set pieces juga udah ada sekarang, ya udah. Jadi mungkin Steve McClaren juga berpikir ya gue harus move on ke depan. Nah seperti itu mestinya ya, move on ke depan, dan dia menerima tawaran menjadi pelatih tim nasional Jamaika. Jadi terima kasih Steve McClaren. Setiap dia ada di Manchester United, dia selalu memberikan gelar walaupun dia perannya sebagai asisten pelatih, tapi asisten pelatih itu kan juga peran yang penting gitu ya. Dia memberikan gelar treble, terus dia juara liga juga setahun kemudian. Pas dia balik lagi sebagai asisten Ten Hag menjadi memberikan juara Piala Liga, Carabao Cup, dan Piala FA. Jadi terima kasih buat Steve McClaren. Terus yang selanjutnya, ini tampaknya sih dari beberapa berita ya, dari beberapa ya mungkin dari fanbase juga, asumsi juga mengatakan bahwa sepertinya Casemiro ini akan stay gitu loh di Manchester United. Ya terlebih kan gue dulu pernah bahas, sebenarnya kan gajinya dia tuh kan besar ya, hampir 450.000 per pekan, yang dimana kalau kita jual dia, kita akan keep sekitar hampir 60 juta pound. 70 juta pound ke depan gitu ya. Terus tapi mungkin dilihat sebagai dari manajemen bahwa Casemiro ini punya punya pengaruh gitu, dalam arti pengalamannya dia. Kalau dibandingkan pemain tengah yang sekarang pun ya, mungkin dibandingkan dengan Scott McTominay, Toby Collier, mungkin Eriksen, bisa jadi mungkin Mason Mount, ya kemampuan dan skillnya dia masih di atasnya mereka berempat gitu loh. Walaupun gajinya gede gitu ya. Terus kan banyak kan musim lalu kan kritik terhadap dia adalah kayaknya dia agak gendutan gitu. Nah kayaknya di sini nih musim ini dia udah mulai agak kurusan nih, udah shape nih ya. Bisa dilihat sih dari badannya gitu, udah kelihatan kurus, dan jadi mulai lincah lagi, walaupun udah nggak segesit ya, lincah sih tapi nggak gesit. Mungkin stamina lah yang nggak bisa dibohongin kalau usia itu ya.
Jadi sepertinya Casemiro akan stay karena kenapa? Kalau tawaran dari Eropa kayaknya agak sulit, apalagi dengan gajinya dia. Sedangkan dari tawaran Arab Saudi kayaknya juga Liga Saudi kayaknya nggak begitu tinggi gitu loh. Jadi yang pernah gue bilang kalau dia kita beli 60 juta pon, kalau jualnya cuma sekitar 30 juta pon, ya lebih baik nggak usah gitu loh. Lebih baik kita pakai aja di jasanya dia, duit bisa dicari gitu kan. Cuman pemain setipe Casemiro, sepengalaman Casemiro kayaknya sulit untuk didapatkan gitu ya. Jadi seperti itu sih. Jadi ya dia kontrak sampai 2026 dengan opsi perpanjangan setahun. Ya kita lihat, mudah-mudahan musim ini kalau dia stay, ya dia bisa ngasih pengaruh yang besar lah buat keberhasilan Manchester United. Dalam hal ini ya rebut juara ya, Premier League gitu loh. Nah, terus kabar selanjutnya juga ini yang gue bilang jadi pilihan gitu ya, mana jual Casemiro atau McTominay. Tampaknya sih kayak McTominay yang serius bener-bener dijualin. Wah, berarti United identity bener nih. Hah? Jadi McTominay kan istilahnya ditaksir Fulham lah ya. Cuman Fulham baru memberikan penawaran sekitar 20 juta per 22 juta pon. Sedangkan Manchester United bersikukuh bahwa valuasi harganya McTominay itu 30 juta pon. Ini Fulham udah pernah gue bahas juga. Dia beli Emil Smith Rowe yang cadangan melulu bisa 35 juta pon. Masa si McTominay 10 gol musim lalu cuman dihargain segitu. Inilah makanya klub-klub ini ya kalau dibilang landasannya MU nggak mau maju, ya salah satunya ini beliin pemainnya murah tapi jual ke MU mahal. Nah itu salah satu strategi-strateginya mereka gitu loh. Jadi ya gue rasa sih MU akan bersikukuh tetap 30 juta pon, dan kabarnya Tottenham Hotspur juga tertarik. Kemarin kalau ngeliat dari sisi pertandingan ada dua pertandingan ya. Ya itu dia, McTominay kan kebanyakan dipakai kalau mau dibikin double pivot, tapi dia lebih sering ke depan gitu ya. Lebih kepada jadi kayak second striker gitu. Untuk insting penyerangnya sih oke. Ya finishing masih belum striker banget lah gitu. Tapi ya kalau dibilang teman-teman dia, tapi dia kan pemecah kebuntuan ya. Nih lo harus telaah dulu nih istilah pemecah kebuntuan katanya. Kan katanya breaking line. Katanya kan crushing line, pemecah kebuntuan. Katanya banyak yang bilang, beberapa akun begitu ngomong. Ya pemecah kebuntuan karena apa gitu loh. Dasarnya apa dulu? Tahun lalu, oke. Tahun-tahun sebelumnya zamannya Ole dia pemecah kebuntuan nggak? Nah, lo harus pikir itu tuh. Ya. Terus kenapa dia bisa dipemecah kebuntuan? Ya karena kita ketinggalan dulu. Terus karena kita ketinggalan dulu, dia dimasukin. Kenapa dia dimasukin? Karena nggak ada striker lain. Cedera waktu itu Martial. Sekarang kita ada Højlund, ada Zirkzee. Ada lagi si Chudo Obi. Jadi peran dia tuh ini apa gitu loh. Di tengah udah ada Mason Mount. Bisa di posisi nomor 6. Eriksen, malah visinya lebih bagus. Akan ada Bruno lagi. Nah, bisa kemungkinan Amrabat atau Ugarte. Jadi posisi dia dengan hal ini udah digantung aja, nggak tahu posisi di mana. Mau dipasang striker kah? Makanya gue bilang jangan langsung terbias gitu ya, terpengaruh dengan istilah ya tapi kan Scott McTominay pemecah kebuntuan. Iya, kenapa dia bisa jadi pemecah kebuntuan? Karena tahun lalu nggak ada striker. Karena tahun lalu kita ketinggalan dulu selalu. Kenapa? Karena pertahanan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencetak gol, sulit mencetak gol. Itu yang lo harus pikirin gitu loh ya. Jangan terlalu sentimental gitu loh. Wah, si McTominay pemecah kebuntuan dari akademi. Justru kalau dari akademi, kalau dijual untung. Karena kita nggak ada cost untuk beli dia kan. Itu ya di luar cost operasional lah, gajinya dia, makannya dia. Tapi kan kita nggak beli dia gitu loh. Itu yang makanya gue bilang ya udah Casemiro dijual ya dijual gitu loh ya. Semoga 30 juta pon masuk nih. Terus yang keempat, Aaron Wan-Bissaka yang kabarnya udah ada personal term agree dengan West Ham.
Cuman masih lagi kesepakatan harga. Si West Ham maunya 12 juta pound, sedangkan si Manchester United memvaluasi harganya AWB adalah 18 juta pound, beda 6 juta pound nih. Ya, ini lagi-lagi kembali harus tarik-tarikan nih, tawar-menawar nih, pinter-pinteran skill dagang ibaratnya gitu. Nah, apakah itu harga yang pas? Ya menurut gua harga yang cukup oke lah. Kalau dibilang sekali lagi, banyak juga yang sentimental bilang, iya tapi kan dia tacklingnya, bertahannya, iya oke. Tapi kan lu juga ngeliat, lu cuman kasih klip 2-3 klip doang dia waktu lawan Manchester City menghadapi Jeremy Doku. Tapi lihat dong beberapa pertandingan yang lain kemarin, membaca situasi bola lambung aja dia juga suka banyak salah, selalu, bukan banyak selalu. Ya. Dia inisiatif menyerangnya kurang. Ya. Crossing segala macam nggak ada, kurang. Nah ini yang gue bilang, passing sih udah lumayan ya, handling bola gue bilang dia udah lumayan dibandingin yang kemarin. Tapi di luar itu ya kalau emang bisa dijual ya dijual sih kalau gue bilang. Ya jadi kalau misalnya sekarang kan uang kas kita terakhir 5,8 juta ya. Ya kalau misalnya McTominay bisa laku 30 juta, West sama Fulham, AWB bisa laku 18, ada 48 juta, tambah 53, berarti ada 53,8 juta nih. Tambahan kas. Nah, baru nih kita bisa beli De Ligt sama Mazraoui. Jadi, dan kemungkinan Ugarte mau dipinjem ya. Jadi, lu bisa ngeliat gitu loh, strateginya Ineos tuh adalah jual dulu pemain, baru gue bisa beli. Jadi jangan sembarangan ngomong MU jor-joran. Ya, dilihat dong ya. Ya, masih banyak tuh fan base atau channel-channel bola lah yang nyebut aja susahnya jual pemain MU. Mana susah jual pemain MU? Orang kemarin Greenwood. Ini kan intinya jual pemain untuk dapat duit, bukan masalah jual pemain inti, jual pemain bukan inti gitu loh ya. Jadi itu aja, kalau misalnya ini laku 53,8 juta kas kita, sekarang 5,8 juta ya. Kita tunggu kabar selanjutnya. Bisa kemungkinan kalau kayaknya penjualan dulu ini yang diselesaikan, baru kemudian masalah De Ligt, Mazraoui, mungkin Ugarte akan diselesaikan. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United. Selalu berpikir logis, selalu berpikir sistematis. Terima kasih.